Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan renungan pada malam hari ini. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Luar biasa firman Tuhan menyaksikan bahwa memang Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Allah berkuasa untuk menyatakan mujizat. Dalam pelayanan Tuhan Yesus kita tahu bahwa ada begitu banyak mujizat yang dilakukan, hal-hal yang menakjubkan dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Sebelum dari teks firman Tuhan ini, Tuhan Yesus sudah melakukan berbagai macam penyembuhan terhadap beberapa orang. Sebelumnya Yesus melakukan suatu mujizat terhadap seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ketika perempuan itu menjamah jubah Yesus, lalu Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini adalah satu perkara yang luar biasa yang belum pernah terjadi. Hanya dengan menjamah jubah, maka Yesus menyatakan pemulihan. Dikatakan bahwa perempuan ini sudah berobat kemana-mana dan dia tidak mendapatkan kesembuhan, tetapi ternyata dengan menjamah jubah Yesus akhirnya dia sembuh. Luar biasa. Dan juga Yesus melakukan pemulihan terhadap seorang yang buta sejak lahir. Yesus menjamah dia dan akhirnya dia pulih. Hal ini pun belum pernah dilakukan atau belum pernah dikerjakan oleh siapapun, melakukan pemulihan yang seperti ini. Hanya Yesus yang sanggup mencelikkan mata orang buta yang sejak lahirnya. Dan akhirnya kuasa Allah dengan pemulihan itu, dengan mujizat itu terjadi, semakin banyak orang mendengar, semakin banyak orang takjub, semakin banyak orang mengikut Yesus. Termasuk dalam teks firman Tuhan malam hari ini dikatakan, kemudian sesudah Yesus beberapa hari datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Dan ketika orang banyak mendengar Yesus datang ke Kapernaum, berada di suatu rumah, maka orang banyak datang. Apa yang mereka ke sana? Tentunya ini menyaksikan Yesus yang adalah Tuhan, yang mampu melakukan mujizat, yang mampu melakukan kuasa penyembuhan. Oleh karena penuhnya orang di sana, maka adalah seorang yang sakit lumpuh, ingin dipulihkan oleh Tuhan. Dan ada 4 orang yang berperan untuk membantunya. Karena mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah, maka mereka menurunkan orang yang lumpuh ini dari atap rumah. Dan ketika Tuhan Yesus melihat, apa dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini adalah suatu hari yang luar biasa. Sama seperti orang Farisi, orang Taurat mengatakan, mengapa dia mengatakan demikian? Bukankah lebih mudah Yesus mengatakan, engkau akan sembuh maka sudah selesai? Tetapi kenapa Tuhan Yesus mengatakan, dosamu telah diampuni? Akibat dari perkataan Tuhan Yesus menimbulkan suatu kericuhan di tengah-tengah orang Farisi, para ahli Taurat. Apa yang mereka katakan? Kenapa Yesus mengatakan bahwa dia mengampuni dosa? Bukankah yang berhak mengampuni dosa adalah Allah? Ternyata Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai di situ setelah mendengarkan mujizat, menyaksikan mujizat yang begitu luar biasa dilakukan Yesus, ternyata mereka belum mempercayai, belum meyakini bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan akhirnya mereka protes, mengatakan, engkau tidak berhak mengatakan itu. Memang itu berbicara dalam hati mereka, tetapi mari kita lihat dalam ayat yang ke-8 dikatakan oleh Yesus, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?
Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Ternyata Yesus tahu apa yang ada dalam hati mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian sesungguhnya yang terjadi dalam iman kita, orang Kristen pada saat ini. Kita kenal Yesus, kita menyaksikan Yesus melalui sejarah hingga sampai saat ini. Kuasanya bekerja, kasihnya nyata. Tetapi masih banyak orang percaya sekalipun masih ragu dengan kuasa Allah yang bekerja atas kehidupannya. Masih banyak yang meragukan bahwa dia adalah anak Allah. Ini suatu hal yang menyedihkan terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini. Melalui firman Tuhan ini, Tuhan Yesus ingin menekankan kembali bahwa dia berkuasa mengampuni dosa. Dan itu sudah dinyatakan melalui kematiannya di kayu salib untuk menebus dosa semua umat manusia. Dan siapa yang percaya akan diselamatkan, yang tidak percaya akan binasa. Maka melalui firman Tuhan ini sesungguhnya Tuhan Yesus ingin mengingatkan kepada orang Farisi, para ahli Taurat, bahwa dia adalah Allah yang akan mengampuni dosa umat manusia. Maka Allah menyatakan engkau telah diampuni, bukan Allah menyatakan engkau akan sembuh. Allah ingin menyatakan bahwa pemulihan rohani lebih utama daripada pemulihan fisik. Karena itu mari kita belajar, ketika kita datang kepada Tuhan, maka harus terlebih dahulu iman kita yang bekerja, menyatakan bahwa dia adalah Allah, mampu memulihkan, mampu menyatakan kuasanya. Jangan langsung kita berpikir bahwa kita akan sembuh karena dia Allah, tetapi kita tidak mengimaninya. Tetapi mari terlebih dahulu mengimaninya. Maka kalau iman kita sudah dipulihkan, Tuhan Yesus pun akan memulihkan fisik yang lemah, fisik yang sakit. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita menyatakan iman kita bahwa dia adalah Allah, berkuasa memulihkan kita secara iman dan juga memulihkan kita secara fisik. Tak ada yang perlu kita ragukan dari kasih karunia Allah, tidak ada yang perlu kita ragukan dari kuasa Allah. Asal iman kita percaya, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Allah terhadap 4 orang yang membantu orang lumpuh untuk menurunkannya dari atas sehingga bertemu dengan Tuhan Yesus. Iman mereka lah yang Tuhan lihat, iman mereka lah yang Tuhan perhitungkan. Karena itu Tuhan nyatakan kesembuhan, Tuhan nyatakan pemulihan. Dan firman Tuhan ini sekali lagi menekankan Allah berkuasa mengampuni dosa. Allah berkuasa memulihkan iman kita. Dan karya Allah, keselamatan yang Allah nyatakan melalui pengorbanannya di kayu salib, dia mati, dikuburkan, bangkit dan naik ke surga, adalah merupakan penyataan bahwa dia mampu memulihkan kita secara rohani maupun secara jasmani. Dia memulihkan kita sehingga kita dibebaskan dari keberdosaan kita, diberikan dengan cuma-cuma supaya kita memperoleh kehidupan kekal. Tetapi hingga sampai saat ini pun Allah masih bekerja untuk memulihkan fisik kita ataupun rohani kita dan juga jasmani kita, sehingga melalui kasih Yesus kiranya iman kita semakin diteguhkan, iman kita semakin dikuatkan. Jangan kita seperti orang Farisi, jangan kita seperti orang ahli Taurat, sudah menyaksikan, sudah melihat tetapi tidak percaya. Mari kita yang tidak melihat secara langsung Allah bekerja, tetapi iman kita harus selalu nyata bahwa dia adalah Allah, mampu menyatakan pemulihan bagi kita. Dia yang mengampuni dosa kita, dia yang akan memulihkan kita, baik rohani maupun jasmani. Karena itu yakin dan percayalah akan kuasa Allah. Dia Allah yang bekerja dari sejarah zaman dahulu hingga sampai sekarang masih sama. Kuasanya akan terus dinyatakan asal kita percaya, asal kita yakin bahwa dia Allah, adalah Allah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Bila firman Tuhan ini menguatkan iman kita, Allah bekerja, Allah mengampuni kita, Allah akan membebaskan kita dari setiap pergumulan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu
Kiranya Engkau menguatkan kami untuk mengimani Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami, yang akan menyatakan mujizat kuasa pemulihan jasmani dan rohani. Kiranya Tuhan menguatkan kami melalui firman-Mu, sehingga malam hari ini kami dapat tidur dengan tenang, karena Allah beserta dengan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.